Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Indah Oktari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ah, di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan kerja kami, yaitu dengan menyampaikan materi yang berjudul Siklus Manajemen SDM dan Penggajian. Baiklah, tanpa berlama-lama waktu lagi, di sini yang akan menjelaskan pertama yaitu saya sendiri. Selanjutnya, di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Aisyah Rahman Nurfaida, yang kedua ada Ebil Meisha, yang ketiga ada Revani, yang keempat ada saya sendiri, dan yang kelima ada M. Nabil Atarik. Tanpa berlama-lama waktu, saya akan menjelaskan siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau penggajian atau Human Resource Management atau HRM atau Payroll Cycle. Payroll Cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Nah, tugas-tugas yang lebih pentingnya itu meliputi yang pertama ada merekrut dan memperkerjakan para pegawai baru, yang kedua melakukan pelatihan, yang ketiga ada penugasan pekerjaan, yang keempat ada kompensasi yaitu penggajian, yang kelima ada evaluasi kinerja, dan yang terakhir ada yang keenam yaitu mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Nah, selanjutnya sistem informasi siklus atau MSDM atau pengkajian. Sistem manajemen manajemen pengetahuan atau Management System adalah perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu, sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lain. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasinya, yaitu keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka memengaruhi kualitas barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau pengkajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara-saudari kita yaitu Ebil Meisa. Kepada Ebil dipersilakan. Baik, terima kasih Pito. Sebelumnya maaf nggak bisa open kamera karena kamera rusak. Di sini saya akan menjelaskan bagian sistem ERP yang mendukung manajemen SDM dan penggajian. Seperti yang terlihat di slide, bahwa penjelasannya untuk lebih efektif menggunakan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Banyak organisasi telah diberikan kepada sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai direktori mengidentifikasi bidang-bidang keahlian yang dimiliki oleh karyawan individu, tetapi juga merangkap dan menyimpan pengetahuan itu sehingga dapat dibagi dan digunakan oleh orang lain. Sistem manajemen pengetahuan secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas. Misalnya, ada perusahaan konsultan profesional sering menyediakan layanan mirip dengan banyak klien yang berbeda. Perangkat lunak manajemen pengetahuan ini dapat memungkinkan konsultan itu untuk menyimpan solusi untuk masalah-masalah tertentu dalam database bersama. Juga dapat memungkinkan karyawan ini untuk belajar dari rekan-rekan geografis yang telah memiliki pengalaman sebelumnya yang menangani masalah tertentu. Next.
Selanjutnya itu ada ancaman dan pengendalian, bahwa ini menunjukkan seluruh aktivitas siklus dari manajemen sumber daya manusia atau penggajian ini bergantung pada database terintegrasi yang memuat informasi mengenai pegawai, penggajian, dan penggunaan waktu oleh pegawai. Oleh karena itu, berikut ini ada beberapa ancaman dan pengendalian umum yang dicantumkan dalam tabel sebagai berikut, yaitu ada permasalahan-permasalahan umum di seluruh siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Ancamannya itu yang pertama ada data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, ada pengungkapan yang tidak otorisasi atas informasi sensitif. Dan yang ketiga ada hilang atau rusak data. Dan keempat, memperkerjakan pegawai yang ternyata itu pencuri atau yang tidak berkualifikasi. Kemudian yang terakhir ada pelanggaran hukum-hukum karena tidak kerja. Kemudian pengendaliannya, bagaimana kita mengendalikan ancaman itu? Yang pertama itu bisa dengan pengendalian integritas pengolahan data, kemudian bisa dengan pembatasan akses terhadap data induk, kemudian bisa juga dengan pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk, kemudian kita bisa melakukan pengendalian akses, kemudian kita ekskripsi, kita backup, dan kita melakukan prosedur perekrutan itu yang baik, yaitu dengan verifikasi surat kepercayaan pelamar pekerjaan, berkemampuan, referensi, dan riwayat pekerjaan. Kemudian kita akan mengecek atau menyelidiki latar belakang kriminal dari para pelamar pekerja ini untuk posisinya terkait keuangan. Kemudian kita akan mendokumentasikan seluruhnya dari perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan. Kemudian akhirnya baru kita bisa memilih pelamar itu untuk masuk ke manajemen sumber daya manusia kita. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ebil telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revani. Pada Revani dipersilakan. Terima kasih Dokter atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi siklus pengkajian. Yang pertama itu ada memperbarui database induk penggajian, yang mana aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian itu melibatkan pembaruan database induk. Eh, Database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, yaitu ada perekrutan baru, pemberhentian, dan perubahan dalam tingkat bayaran atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan asuransi. Selanjutnya itu adalah ancaman dan pengendalian, yang dimana perubahan yang tak terretorisasi atas data induk penggajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Pemisahan tugas secara tepat merupakan prosedur pengendalian utama untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, jika ada para pegawai Departemen MSDM, sebaiknya tidak secara langsung ikut serta dalam pemrosesan penggajian atau pendistribusian cek gaji. Pemisahan tugas ini mencegah seseorang yang memiliki akses terhadap cek gaji untuk menciptakan pegawai fiktif atau mengubah tingkat bayaran. Next. Nah, yang kedua itu ada memvalidasi data waktu dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Itu yang pertama itu ada prosesnya bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam. Banyak perusahaan menggunakan kartu waktu atau time card, yaitu sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai untuk setiap giliran atau shift kerjanya.
Yang kedua itu ada ancaman dan pengendalian, yaitu ancaman utama terhadap terhadap aktivitas penggajian adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi resiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadirannya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rere telah menjelaskan. Selanjutnya yang menjelaskan yaitu Nabil. Kepada Saudara Nabil dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu menyiapkan penggajian. Pertama, transaksi ini diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Setiap pegawai, catatan, file induk penggajian, dan catatan transaksi yang terkait akan dibaca dan gaji kotor akan dihitung. Lalu seluruh potongan penggajian akan dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor, sehingga didapatlah jumlah gaji bersih. Ketika gaji bersih itu dihitung, dasar year to date untuk gaji kotor, potongan, dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian diperbarui. Selanjutnya, daftar penggajian dan potongan dibuat. Dan yang terakhir, sistem akan mencetak cek gaji pegawai. Selanjutnya di sini ada ancaman dan pengendalian. Untuk ancamannya itu ada 3. Yang pertama, kerumitan pemrosesan penggajian. Yang kedua, ada kesalahan-kesalahan dalam kenyataannya dapat menurunkan semangat kerja pegawai. Dan yang terakhir, catatan dan laporan biaya penggajian yang tidak tepat. Kemudian pada bagian pengendalian, ada total batch harus dihitung dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan yang dihitung pemrosesan dari setiap tahap pemrosesan. Kemudian ada melakukan cross-footing daftar penggajian, dan yang terakhir dengan akun clearing penggajian untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudara Nabil telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di tahap terakhir yaitu mengeluarkan penggajian, di mana setelah gaji disiapkan, petugas penggajian itu memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengeluarkan penggajian itu. Nah, di mana pembayaran ke pegawai itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu jika pegawai yang memiliki rekening itu akan menerima gaji melalui setoran secara langsung kepada pegawai tersebut. Kemudian, jika pegawai itu tidak memiliki atau tanpa rekening, itu bisa dibayar dengan cara eh, cek kertas atau kartu debit penggajian. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Itu tujuannya adalah agar pembayaran gaji itu dilakukan secara aman, akurat, dan tepat waktu. Next. Oke, selanjutnya itu ada ancaman dan pengendalian. Nah, dari ancaman dan pengendalian ini ada 3. Yang pertama yaitu ancaman pencurian cek gaji, di mana hal ini dapat dikendalikan dengan cara membatasi akses ke cek kosong dan mesin tanda tangan otomatis. Kenapa cek kosong ini sangat berisiko dicuri dan disalahgunakan? Oleh karena itu, hanya petugas tertentu yang berwenang saja yang boleh membuka, yaitu seperti kasir atau kepala bagian keuangan yang boleh membuka akses tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di suatu perusahaan tersebut. Kemudian ancaman yang kedua yaitu penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif atau pegawai yang tidak ada. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan adalah semua cek gaji itu harus diberi nomor urut dan diperiksa secara berkala. Nah, cek yang bernomor urut itu memudahkan perusahaan untuk melacak
setiap transaksi yang telah dilakukan. Nah, dengan begitu, bila ada cek yang hilang, ganda, atau tidak sesuai, itu bisa segera diketahui dan dapat segera diproses oleh pihak yang berwenang atau berkewajiban akan hal itu. Kemudian ancaman yang terakhir yaitu penerbitan cek gaji ke pegawai yang sudah tidak ada atau sudah tidak bekerja lagi. Nah, hal ini dapat dikendalikan dengan cara kasir hanya boleh menandatangani cek yang jika didukung dengan dokumen yang sah atau jelas. Nah, kasir tidak boleh langsung menandatangani atau mencairkan gaji tersebut jika tidak mempunyai dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokumen daftar penggajian terbaru, kemudian yang kedua yaitu surat keputusan atau SK pemberitahuan, dan yang terakhir yaitu verifikasi kehadiran atau jam kerja terbaru di periode tertentu, di periode tersebut. Kemudian next. Nah, yang terakhir di sini ada opsi outsourcing, biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha o- profesional atau PEO. Nah, pada bagian ini perusahaan itu menyerahkan fungsi penggajian kepada pihak ketiga, bisa ke biro jasa penggajian atau ke PEO tadi. Nah, tujuan dari outsourcing pengajian ini dilakukan adalah untuk mengurangi beban kerja internal dan biaya operasional perusahaan, sehingga tim internal itu bisa lebih fokus ke kegiatan yang bersifat inti atau mendasar atau lebih penting di dalam suatu perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari outsourcing penggajian ini, yang pertama yaitu mengurangi biaya. Nah, dengan menggunakan jasa pihak ketiga tadi, perusahaan itu tidak perlu lagi membayar gaji staf bagian penggajian tetap, di mana itu sudah dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, Biro Jasa Penggajian itu sudah memiliki perangkat lunak, sistem keamanan data, dan staf profesional yang ahli di bidang penggajian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu jangkauan manfaat yang luas. Nah, Biro Jasa Penggajian atau PEO ini biasanya itu memberikan layanan tambahan, bisa seperti mengurus pajak penghasilan karyawan, bisa juga mengelola asuransi kesehatan seperti BPJS dan tunjangan lainnya. Nah, hal ini tentu akan memperhemat pengeluaran perusahaan, di mana perusahaan itu bisa mendapatkan layanan HR yang lengkap tanpa harus memiliki divisi SDM yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu pembebasan atas sumber daya komputer. Nah, jika sebelumnya sistem TI perusahaan itu digunakan untuk mengelola data gaji, kini sumber daya komputer dan server tersebut itu bisa dilakukan atau dilokasikan untuk kegiatan lainnya seperti sistem penjualan, produksi, atau layanan pelanggan lainnya yang lebih bermanfaat. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai tentang MSDM dan siklus penggajian. Jikalau kalian ada yang ingin bertanya, silakan kalian kasih pertanyaan itu di komentar YouTube saja. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.